Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wa qala ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Para jemaah sekalian, azakumullah, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini memang jarak kita berjauhan ya, sesuai dengan social distancing ya. Hanya bedanya kalau bapak-bapak bisa senderan, kalau saya tidak bisa senderan. Cuman iya. Cuma kalau melihat sebagian usia kayaknya ada sepuh juga gitu ya. Pertama-tama kita mulai dengan doa kepada Allah ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jemaah sekalian, jazakumullah, alhamdulillah ini silaturahmi kali pertama saya di sini kayaknya. Ada yang pernah lihat saya, Pak? Belum ya? Mungkin di tempat lain kali ya. Kalau zona ya ceramah kajian saya itu zonanya ke Yasmin Cimanggu sana ya, sampai ke Gria Soka, sampai ke arah sana terus ya, Jakarta terus ya. Kalau ke Dramaga itu ya ada beberapa tawaran-tawaran di daerah Ciampea begitu ya, beberapa kali di sini juga itu ya belum terpenuhi ya. Tapi alhamdulillah kemarin ada sahabat saya Kang Wawan kalau nggak salah minta saya cobalah sambil silaturahmi dengan para jamaah sekalian. Tapi kalau saya ke komplek perumahan sini sudah berkali-kali ya. Ya, karena aktivitas saya para jamaah sekalian mendampingi problem-problem keluarga. Jadi awalnya ya saya itu sebagai peruqyah. Jadi lama-kelamaan tuh dengan berjalannya waktu seringnya sebagai konsultan keluarga. Jadi mendampingi konflik-konflik keluarga. Kalau ada jamaah di sini yang hadir mungkin ya tidak saya akan sebutkan gitu ya, tenang aja ya. Siapa saja ada klien saya gitu ya. Cukup banyak ya para jemaah, door to door ya, artinya home visit ke rumahnya masing-masing. Dan hari ini kita di Majlis Taklim Masjid An-Nur ya Pak ya. Para jemaah sekalian, jazakumullah, kita akan bahas tema terkait tentang kebahagiaan keluarga atau faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbul atau munculnya kebahagiaan keluarga atau sengsaranya keluarga tersebut. Kemarin belum lama, baru mungkin 1-2 pekan ya, saya mendampingi keluarga di daerah Sentul, para jemaah sekalian. Bapak-bapak usia 65 tahun. Maaf ya Pak ya, ada 65 di sini? Atau 70 ada? Atau banyak? Banyak pensiunan berarti ya? 65 ngakunya mah 50 wae, 40 gitu ya. Bapak-bapak begitu kerjaannya ya. 65 tahun gitu ya. Dan beliau punya istri simpanan. Simpanannya usia berapa? 50 tahun. Ini bukan nikah atau kawin lagi ya, tapi simpanan ya. Selingkuhan. Jadi dan istrinya pun baru tahu di usia 65 tahun itu. Dan beliau mengatakan ketika konsultasi daerah Kebonjeruk ya, dia mengatakan, "Ustaz, suami saya tuh aman-aman saja. Tidak ada problem apapun di keluarga kami. Bahagia, sejahtera, finansial cukup, semuanya terpenuhi." Beliau kerja di minyak.
Tapi ternyata usia 65 tahun baru terbongkar. Ternyata suaminya punya selingkuhan di Sentul, Pak. Kenapa demikian para jamaah sekalian? Nah, inilah problem keluarga. Kita tidak bisa jamin bahwa yang katanya sejahtera, bahagia, menurut kacamata kita ternyata hancur juga keluarganya. Ada lagi di BNR, suaminya gajinya hampir 100 juta, Pak. Hampir 100 juta. Fisiknya kita bilang tampan lah, ganteng. Anak-anak masih milenial lah, sekitar umur 28, 29, 30 lah. Kerja di minyak juga, migas kalau nggak salah waktu itu. Istrinya dokter. Kabur juga dari rumah, Pak. Yang kabur siapa? Istrinya. Pertanyaannya, kenapa istrinya kabur? Kurang ganteng kah? Suaminya ganteng. Kurang kaya kah? Wow, BNR besar rumahnya. Kurang duit, per bulan mau apapun dipenuhi kebutuhannya. Kenapa istrinya kabur dari rumah? Kan bingung gitu ya. Kalau suaminya jelek sih wajar gitu kabur gitu ya mungkin. Dan inilah problem-problem keluarga para jemaah sekalian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan banyak kasus, Pak. Biidzillah saya mendampingi setiap hari itu 3 sampai 5 pasangan yang problemnya seperti ini sampai sekarang. Ya, sampai Kalimantan ya. Sampai ke Surabaya, ke Hong Kong, problem-problem tuh banyak sekali. Ya Allah alam. Ini kebetulan saja. Makanya sebagai mukadimah saya katakan ada 2 ayat yang harus menjadikan motivasi dan perhatian kita yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Namun kalau surat Ar-Rum ini adalah sebuah harapan ya, tujuan yang kita inginkan. Yang tadi bahwasanya ketika seorang menikah itu pasti akan Allah katakan apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini kita nggak bahas, Pak. Insyaallah keluarga itu kita pasti ingin harapannya adalah bahagia, betul? Sakinah mawaddah warahmah, betul? Nggak ada orang menikah itu ingin sengsara. Berkeluarga itu tidak ada. Hanya yang kedua mungkin yang menjadi patokan bagi kita untuk kewaspadaan kita. Allah mengatakan dalam surah At-Taghabun ayat 14. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya ada dari pasangan-pasangan kalian, wa auladikum, anak-anak kalian, aduwwal lakum, jadi musuh. Anaknya sekolah di SDIT terpadu, mahal Pak, terkenal di Bogor. Pokoknya yang Bapak tahu di Bogor sekolah terkenal itu siapa? Sekolah apa? Dia sekolah di situ. Pesantren terkenal banyak sekali. Ujungnya Islam terpadu, Islam terpadu. Tapi kalau ngomong sama orang tuanya, Pak, itu ibunya sampai kebingungan bapaknya. Mohon maaf, kalimat-kalimat binatang keluar. Setan, kalbun, ya, khinzir tahu ya, bagong ya, monyet ya, babi, betul. Kalimat-kalimat itu keluar Pak kepada orang tuanya. Bahkan sampai anaknya mengatakan, saya tidak ada musuh dengan siapapun kecuali kepada Anda berdua. Anaknya mengatakan, kepada siapa? Kepada ayah dan bunda, kepada abi dan umi. Itu banyak saya temui Pak. Anak yang disekolahkan dari sekolah Islam terpadu jadi musuh bagi keluarganya. Banyak, bahkan yang lebih memprihatinkan seorang suami Pak. Ini juga pelajaran buat suami ya. Jangan polos-polos teing. Semua harta benda itu Pak, dia balik nama atas istrinya. Istrinya, pabrik istrinya, mobil istrinya, kebun istrinya, tanah istrinya, semuanya istrinya. Nggak taunya Pak, setelah itu istrinya menggugat cerai. Dan istrinya kawin lagi sama berondong. Suami punya apa? Tidak punya apapun. Dia kawin lagi kemudian mulai usaha dari nol. Sangat memprihatinkan. Padahal istri itu adalah pendamping hidup. Tapi ternyata faktanya ada istri yang menjadi aduwwal lakum, musuh bagi kalian. Makanya inilah para jamaah sekalian, kita jangan tenang-tenang saja Pak. Ada akhwat muslimah jilbab syar'i kami gerebek di hotel Kota Bogor jam 12 malam.
tidur, mohon maaf, ya, dengan laki-laki lain. Pertanyaan apa? Kurang duit? Enggak. Suaminya ganteng, ini lain lagi yang BNR tadi. Gajinya besar. Tapi ternyata istrinya selingkuh, bukan suaminya, Pak. Kalau suami selingkuh biasa kali ya begitu ya. Naudzubillah ya, Pak ya. Ini istrinya selingkuh gitu ya. Naudzubillah. Ini istrinya selingkuh gitu ya. Inilah Allah katakan dalam surah At-Taghabun, inna min azwajikum. Kita takut, Pak. Walaupun kalau kita melihat dalam surah At-Taghabun, membuka ulama tafsir, di sini ada kalimat min. Inna min azwajikum li ba'din, artinya sebagian. Tidak semua istri itu menjadi musuh, tidak semua anak menjadi musuh, ya. Tapi kita takut di antara pasangan-pasangan kita, anak-anak kita itu menjadi yang sebagian itu menjadi musuh bagi kita. Tidur satu tempat tidur, satu selimut, namun ternyata musuh dalam selimut. Beneran nih, Pak. Hati-hati, Pak. Gitu ya. Nah, mengapa bisa terjadi demikian para jemaah sekalian? Inilah yang menjadi PR bagi kita. Maka kemudian Allah mengingatkan dalam penghujung ayat At-Taghabun ini, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Butuh upaya kerja keras yang luar biasa. Kata Allah apa? Wa in ta'fu, kalau kalian memaafkan, wa tasfahu, berlapang dada tidak menghukumnya, wa taghfiru, mengampuninya. Redaksinya kalimatnya berbeda, Pak, tapi maknanya sama sebetulnya. Menunjukkan apa? Ya, kalau dalam keluarga tuh banyak-banyak sabar, banyak-banyak berdamai, banyak-banyak upaya pemaafan yang luar biasa. Surah At-Taghabun ayat 14 ini turun asbabun nuzulnya terkait para muhajirin, ya, kaum muslimin yang hendak berhijrah ke kota Madinah. Jadi ketika sebagian umat Islam sudah hijrah, ternyata ada, Pak, anaknya belum hijrah, istrinya belum hijrah. Kemudian suaminya mengancam, kalau nanti anak saya nyusul hijrah, istri saya nyusul hijrah, pokoknya akan saya hukum, akan saya cambuk, akan saya siksa. Ini kata ulama tafsir gitu, para sahabat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Tidak demikian. Kalau kamu memaafkan, mengampuni, tidak menghukum, itu lebih baik. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini merupakan ya ujian bagi kita para jemaah sekalian, jangan-jangan keluarga itu menjadi ancaman bagi kita. Nah, bagaimana agar keluarga tidak menjadi ancaman bagi kita? Ya sudah buatkan materinya, ada 9, Pak. 9 faktor. Kagak tahu ini kejar apa enggak, ya. Sampai jam berapa kita ngaji, Pak? Ya, jangan gitu ya. Jangan selesai. Sampai jam 6 ya. Saya jam 8 di Gunung Putri ya, ngisi kajian lagi ya. Cabut ya. Jam 6 kurang lebih nanti dialog. Ya, cukupnya lah, mau 2-3 poin. Ini para jemaah sekalian. Kenapa keluarga penting kita bahas para jemaah sekalian? Karena keluarga adalah miniatur sebuah bangsa atau umat. Kalau kita mau melihat bangsa, negara, maka lihatlah keluarganya. Kalau keluarganya hancur, maka sudah dipastikan bangsa negaranya pasti akan hancur. Itu para jemaah sekalian. Nah, faktor apa yang mempengaruhi kebahagiaan, keberkahan keluarga? Yang pertama adalah peranan ayah dalam keluarga. Maaf, di sini ada bujangan? Ada duda enggak? Mana duda? Hari ini duda, ya. Mana duda? Sini ya. Saya banyak stok, ya. Ya. Ada kurang lebih 150 akhwat. Wis, nafsu banget nih kalau akhwat deh. Ya. Ya. Wah. Boleh, Pak, boleh. Syarat ketentuan berlaku. Jangan ngurus bini satu aja berantakan, mau gaya-gaya nambah. Kami punya, Pak, rumah ta'aruf Indonesia. Kita hari-hari saya mentaarufkan ya, menjodohkan, mentaarufkan terus. Nah, kemarin selesai menikahkan, sekarang menjodohkan, mentaarufkan, mendampingin aja terus, Pak. Selama 13 tahun biiznillah, sekarang masih berjalan. Jadi kalau masalah akhwat mah enggak repot. Yang mau nambah lagi boleh, Pak. Ada akhwat yang sudah kita interview, ukhti, teh,
siap dipoligami. Dia mengatakan, siap. Oh kok siap? Bismillah. Wah. Berapa dulu usianya? Ya, 30 ada, 40 ada. Ya. Ini kalau Bapak nanti ada yang butuh Pak, yang tadi duda mana dia? Boleh Pak ya. Yang punya anak satu. Iya. Orang kalau belum menikah itu agamanya sepotong Pak, betul nggak? Betul. Dia mau rajin apapun tilawah, tahajud, masih sepotong dia, nggak sempurna. Tapi kalau sudah menikah, masya Allah, semuanya menjadi indah. Faqad kamala nisfaddin, sempurna agamanya. Tapi kalau ada duda Pak, segera motivasi kawin lagi, ya. Nanti kita carikan stoknya, gak usah khawatir. Katalognya ada nanti, katalog ada, ya. Ini kan buat duda, bukan buat bapak-bapak ini. Jangan salah kesimpulan ini. Nah, kembali ke laptop ya. Jadi faktor ayah itu para jemaah sekalian ya. Ayah inilah yang menentukan keluarga. Jadi ada sebuah disertasi ya, riset terkait tentang al-hiwarul aba ma'al abna fil Qur'anil Karim. Jadi diskusi komunikasi antara orang tua dan anak. Ternyata ada 17 dialog atau hiwar. Jadi 17 dialog itu 14 adalah ayah dengan anak. Yang 2 antara ibu dengan anak. Yang 1 ya tanpa ya orang tua tanpa menyebutkan itu ibu atau anak, hanya 1. Jadi dari 17 itu ada 14 dialog, hiwar, komunikasi antara ayah dengan anak. Di sini menunjukkan para jemaah sekalian, peranan seorang ayah itu sangat penting dalam keluarga. Jadi kalau saya melihat bahkan di masyarakat banyak terjadi kehancuran, kebinasaan, itu sangat besar pengaruhnya daripada seorang ayah. Sampai-sampai Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud halaman 1 ya, jilid 1 halaman 242 mengatakan, jika Anda amati, ini Ibnu Qayyim ya rahimahullah menyebutkan, jika Anda amati kerusakan pada anak-anak, penyebab utamanya adalah ayah. Jadi banyak kehancuran keluarga itu di mana penyebab? Itu adalah ayah. Bahkan Dr. Shalih Fauzan menyebutkan bahwa ayah adalah penanggung jawab terbesar dalam rumah tangga. Berkewajiban mendidik keluarganya, putra-putrinya untuk taat kepada Allah. Ia berkewajiban menumbuh kembangkan semua anggota keluarganya berdasarkan asas ketaatan kepada Allah dan senantiasa untuk mengiringinya dengan doa. Doa keluarga. Ada berapa para jemaah sekalian? Saya kasih ada 4 doa yang untuk kita sebagai seorang ayah perlu dawamkan, Pak. Pertama adalah doa surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Hafal Pak? Ya. Rabbi habli minas salihin. Yang kedua, surah Al-Furqan ayat 74. Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan 74. Yang ketiga, Ibrahim ayat 40. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang keempat, Al-Ahqaf ayat 15. Nah, ini buat anak, cucu, keturunan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah urusanku dan urusan anak cucu keturunanku. Jadi kalau bapak ibu punya anak, ini nggak ada ibu-ibu ya Pak ya, bapak-bapak semua ya. Jadi kalau ada bapak-bapak punya anak gadis dari sekarang, ya ikhwan, ya bujang, doakan jodohnya dari sekarang Pak. Doakan karirnya dari sekarang. Kenapa? Karena banyak akhwat-akhwat yang cakep, yang cantik, yang berpendidikan, demikian juga dengan laki-laki ikhwannya, itu kesulitan jodoh. Karena bisa demikian, bisa jadi lemahnya, kurangnya doa orang tua kepada anak-anaknya. Makanya terutama Al-Ahqaf tadi ayat 15. Ya, ini para jemaah sekalian. Jadi ayah itu sangat berpengaruh.
Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan kalau ada kehancuran pada anak-anak, nggak ada penyebab lain kecuali orang tuanya, terutama ayahnya. Makanya ada sebuah pepatah Arab, ya, al-ummu madrasatul bait. Ibu itu adalah apa? Lembaga pendidikan bagi anak-anak rumah tangga keluarganya. Wal abu raisuha. Leadernya, ya, kepala sekolahnya adalah siapa? Ayah. Jadi kita nih para jamaah sekalian. Jadi bahkan banyak kehancuran, kerusakan anak-anak itu karena kutukan ayah, Pak. Kutukan apa, Sad? Kutukan buruk. Kalau marah tuh gini, kamu tuh nggak punya otak ya. Sering, Pak, itu. Ibu-ibu, bapak-bapak nitip kafarat ke saya. Tad, tolong nitip kafarat. Kenapa, Bu? Sampai 200, 300, 400. Kenapa? Karena banyak ngucapin kalimat-kalimat kotor. Ada yang anaknya gila, maaf ya Pak ya, depresi, terhambat jodoh. Itu karena kutukan orang tuanya. Bodoh lah, tidak pinter lah. Yang tadi sekolah Islam tadi tuh, yang saya bilang tadi beberapa itu kasus, kenapa anaknya bisa demikian? Padahal dia sekolahnya sekolah Islam. Kok akhlaknya buruk? Ternyata yang besar mempengaruhi anak itu adalah keluarganya, terutama orang tuanya. Jadi kalau ada anak-anak yang sekolah di sekolah Islam, syakhsiyahnya masih buruk, akhlaknya masih buruk, attitude-nya masih buruk, itu yang paling besar bertanggung jawab bukan sekolah, Pak. Siapa? Kita sebagai orang tua. Makanya kalau ada bapak-bapak yang terbiasa mencaci maki anak tuh, tarik kembali ucapan itu dengan bayar kafarat sumpah, ya, di Al-Maidah 89. Jadi ada kemarin saya temui di daerah, ya, Kota Bogor, ada dia punya 4 orang anak. Itu 3 orang keluarganya bermasalah semua dan cerai. Kenapa cerai? Ketika mereka kan minta ruqyah, Pak, minta ruqyah sama saya. Tak ruqyah, kenapa, Bu? Ini adik cerai, cantik, Pak, janda sekarang tuh, ya. Maaf, cantik. Ini apa? Ini cerai, ya. Ini cerai. Saya bilang, Bu, ngapain di ruqyah? Tidak semua masalah itu gangguan jin, saya bilang begitu. Orang ada di Ciamas, ibu-ibu 2 orang saya ruqyah, bukan gangguan jin, Pak. Kurang piknik doang ada. Pas saya tanya suaminya apa? Dosen katanya, begitu. Oh, dosen, Bu. Masa dosen nggak paham? Iya, Sad. Saya tiap hari kerja ngurus anak, rumah tangga, nggak pernah diajak jalan-jalan. Kalau saya diajak ke Alfamidi, seneng banget, kayak bilang begitu. Ya, ini ada kasus ya. Saya bilang, Bu, bisa jadi ibu, bapak ini bermasalah rumah tangga cerai karena kutukan orang tua. Oh, dia 3 kompak, Pak, jawab 4 orang. Kalau soal kutukan, saat bapak saya raja kutukan. Oh, kenapa, Bu? Setiap hari tuh. Kamu nikah sama situ nggak akan benar. Coba lihat, nggak akan lama. Kamu nikah nggak akan benar. Tuh, Pak. Doa, ucapan orang tua kepada anak tuh, Pak, itu adalah jadi doa. Makanya kalau ada para jamaah sekalian yang seperti itu, Pak, tarik dengan bayar kafarat sumpah. Al-Maidah 89, lihat. Makanya ayah ini di dalam sebuah hadis diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengingatkan, thalathatun qad harama alaihimul jannah. 3 orang yang dia diharamkan surga kepadanya. Siapa itu mereka? Yang pertama adalah mudminul khamri, pecandu minuman keras, pemabuk. Yang kedua, al-aq, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini juga jadi masalah, Pak. Orang tua kita nih, Pak, saya, Bapak Ibu punya anak. Tapi kita punya orang tua. Orang tua kita tidak berbakti kepada orang tua, itu yakin anak kita pasti bermasalah, Pak. Banyak kejadian. Ya. Kita punya orang tua, jarang mengunjungi, jarang telepon, tidak memenuhi kebutuhannya, tidak berkhidmat melayani kebutuhannya. Lihat saja, Pak, anaknya pasti bermasalah. Banyak yang kami temui, cacat, lumpuh. Ya lumpuh, Pak. 5 tahun, 6 tahun tidak bisa jalan. Kita tegur, kita tanya, ya minta ruqyah. Saya bilang tidak bisa ruqyah, Pak. Saya bilang kalau begini, yang kita ruqyah bapak ibunya, saya bilang gitu ya.
Jadi kalau ada anak bermasalah kita ruqyah bapak ibunya. Kenapa kami ruqyah? Ternyata apa? 13 tahun tidak tegur sapa sama orang tuanya, Pak. Al-aqab. Durhaka kepada orang tua itu termasuk kezaliman yang siksanya disegerakan oleh Allah. Ya. Makanya saya punya, Pak, itu ada sahabat ya. Beliau itu punya orang tua di Jawa Timur apa Jawa Tengah. Setiap bulan pulang, Pak. Kadang sendiri, kadang sama istrinya, kadang sama anak-anaknya. Tiap bulan, Pak. Beliau tinggal di Bogor, ke Jawa. Apa yang kami perhatikan? Anak-anaknya, Pak, pinter-pinter, soleh-soleh, hafal Quran semua. Padahal kemampuan, mohon maaf ya, Pak, gajinya biasa saja gitu ya. Tapi kok anaknya kelihatan bahagia gitu. Kenapa? Karena baktinya mereka kepada orang tua. Yang ketiga, ya, kata Rasul, wad-dayuth. Siapa dayuth? Suami alladzi yuqirru fi ahlihil khabath, yang ridha keburukan terjadi di dalam rumah tangganya. Dayuth, cemen, Pak. Ya, mau ngasih duit ke orang tua, tanya sama istrinya, Pak, mau kemana, Pak? Mau ngasih duit ke orang tua, sini duitnya. Oh, nggak jadi tuh. Takut sama bininya. Namanya apa? Dayuth. Tidak punya wibawa. Anak gadis pulangnya nggak jelas sama siapa, ya. Diantar jemput sama siapa nggak jelas. Buka jilbab. Suami atau ayahnya tidak pernah peduli kepadanya. Namanya dayuth. Istrinya nonton tayangan-tayangan gosip di rumahnya, anak-anaknya, istrinya, keluarga besarnya, dia nggak pernah peduli melihat apa yang ditonton anak-anaknya. Dayuth. Suami cemen yang tidak memiliki cemburu kepada istrinya, kepada anak-anaknya ketika terjadi keburukan dalam keluarganya. Banyak, Pak, dayuth, banyak. Ya. Makanya para jemaah sekalian, kalau bapak-bapak punya suami, punya istri itu ya, dinas keluar kota, cek, Pak, dengan siapa mereka, di mana. Jangan terlalu percaya diri dengan kemampuan kita. Ya. Ya, yakin istri saya mah? Enggak. Kita berkewajiban, Pak, menjaga istri kita, berkewajiban menjaga anak-anak kita. Bahkan tadi ya, gadis-gadis, ikhwan akhwat, Pak, yang mau ta'aruf, kan kalau mereka mau kita nikahkan, itu biasa saya interview, Pak. Dan ketika interview itu kan ada baca Quran. Itu banyak, Pak, tamat-tamatan S2, S3, nggak lancar baca Qurannya. Kadang ketika mau nikah, ente gimana mau nikah sih? Qurannya nggak lancar, saya bilang. Ini tanggung jawab siapa? Orang tuanya, Pak. Makanya kita sekarang yang punya anak nih, Pak, yang sudah gadis, yang sudah bujang, kita berkewajiban memastikan anak-anak kita tuh paham akidahnya, ya, paham, Pak, soal baca Qurannya, minimal yang pokok-pokok dulu, yang sholatnya akidah, sholat, Quran, yang selebihnya mah tambahan-tambahan mereka bisa ngaji nanti dengan ustadz-ustadz mereka. Dan mereka harus ngerti kaifiat cara wudhu yang benar seperti apa. Nah, jangan sampai kita menjadi seorang ayah yang dayuth. Apa dayuth? Yang tidak memiliki wibawa dalam keluarga. Terjadi keburukan dalam rumah tangganya, tenang-tenang saja. Istrinya melawan, tidak pernah dinasihatin, tidak pernah dihajar, ya. Apa namanya? Diberikan peringatan-peringatan. Nah, ini suami-suami cemen. Ada nggak, San? Banyak yang kami temui di lapangan. Jadi suami jadi pecundang. Nauzubillah. Ini para jamaah sekalian ya. Dayuth namanya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita ya, jangan sampai memiliki karakter dayuth tadi ya. Min rabbal alamin. Faktor keluarga yang kedua apa? Yang kedua yang bisa menentukan kebahagiaan dan sebaliknya juga akan mendatang malapetaka kalau kita tidak penuhi ini apa? Yang pertama tadi ayah sangat berperan dalam keluarga. Yang kedua adalah faktor aqidah. Apa? Aqidah. Kepercayaan, ideologi, keyakinan. Kenapa akidah ini penting? Karena banyak rumah tangga yang bermasalah itu karena akidahnya bermasalah. Akidah yang bermasalah itu maksudnya apa? Fenomena Ustadz Dukun. Pak, apa namanya? Ustadz Dukun.
Kalau model-model kita Pak, pergi ke dukun, saya yakin insya Allah mudah-mudahan tidak. Benar kan? Dukun. Tapi kalau pergi ke ustadz dukun, sangat-sangat mungkin doktor, peneliti, profesor, ada Pak klien saya. Logikanya dibawa kemana begitu ya? Bahkan dokter juga ada. Ya, biasa nanganin ya pasien gitu ya. Dengan apa? Mereka berkeyakinan dengan ustadz-ustadz dukun. Dan di televisi Pak, tayangan-tayangan ustadz-ustadz dukun tuh masih berkeliaran. Apa tanda ustadz dukun? Satu, ketika kita ngobatin biasanya tanya tanggal lahir. Ya. Lahirnya hari apa? Nah, ya kan? Ibu kandungnya siapa namanya? Dan ustadznya langsung mengklaim biasanya bisa melihat hal goib. Oh iya mah disantet, tetangga iya mah deket. Wah. Sampai disentul Pak, dokter beliau tamatan Belanda, tidak mau makan makanan istrinya dan makanan buatan mertuanya. Ya kita selesaikan dulu baru beres. Kenapa? Karena beliau sakit. Nanya ke kiai. Ini saya bilang tadi ustadz dukun tadi, kiai dukun tadi, kikun. Dia tanya ketiga kiai, apa kesimpulannya? Anda ini disihir oleh siapa? Mertua. Bapak dapat info dari ustadz, dibilang sakit kan? Dibilang disihir sama mertua. Sakit hati gak kira-kira? Luar biasa. 3 orang loh Pak mengatakan begitu. Akhirnya kita tangani Pak, sampai ke mertuanya kita ruqyah, dianya kita ruqyah, baru selesai, baru mau makan makanan mereka. Kenapa bisa begitu? Kekeliruan bertanya Pak. Banyak sebagian di antara kita sholatnya Masya Allah, zakat, sodakohnya, kurbannya gak ketinggalan. Tapi ketika ada problem, tidak sedikit kita lari tanya ke guru spiritual yang ustadz dukun tadi, yang kiai dukun tadi. Padahal kata Allah dalam surah Az-Zumar 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sungguh ya Muhammad, telah aku wahyukan kepada kamu dan nabi-nabi sebelum kamu, jika kalian ya hamba-hambaku, sampaikan kalau mereka semua menyekutukan aku, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, akan hancur semua amalan-amalan soleh yang pernah dikerjakan. Jadi sholatnya, hajinya, umrohnya, sodakohnya, berbakti kepada orang tuanya hancur nggak Pak? Hancur semua. Prihatin Pak. Saya praktisi mendampingi, bukan hanya teori. Hari-hari saya dampingi. Di bawah keramik begini Pak, dibuka setengah meter, 60 cm, diangkat, jimat-jimat tertanam. Profesor IPB ditemui di rumahnya buhul-buhul. Dari mana? Dari ustadz. Kita ruqyah muncul semua. Kita logikanya dari mana? Allah alam. Memang begitu kejadian. Apalagi contoh akidah yang bermasalah. Merasa sial pada angka, warna atau suara burung atau lokasi tertentu. Ada burung Pak. Kuik, 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 kuik. Tahu kan? Burung apa tuh tandanya? Hah? Tandanya apa Pak? Meninggal. Pertanyaannya, ini akan keyakinan, jadi akidah Pak. Kalau ada bunyi itu, mah, sahanu mautnya, sahanu maut. Ya, siapa yang meninggal? Itu kadang-kadang ngomong Pak, maaf imam, kadang-kadang yang ngomong muadzin, yang ngomong begitu, ya, ustad. Oh iya mah. Sahanu mautnya. Oh kayaknya bapak itu tuh di rumah itu tuh. Padahal kata Rasulullah apa? Ya, inna tiyarata syirkun, inna tiyarata syirkun, inna tiyarata syirkun, 3 kali. Sesungguhnya merasa sial dengan suatu itu syirik. Kita Pak, kalau pergi ke Pelabuhan Ratu nggak boleh pakai baju warna apa? Kan sama semua kan? Pertanyaannya, di antara kita masih ada keyakinan itu enggak? Bahkan kalau kita membangun Pak, membangun gedung, itu ada angka-angka yang tidak kita tulis. Angka berapa? Ini namanya tatoyur Pak. Bahkan
Ngaji mah ngaji, liko mah liko, halako mah halako, taklim mah taklim. Ya. Ke apa? Pas jalan tol Cipularang, tin. Antum kenapa langsung? Ini saat katanya, aduh saya bilang, gagal ini akidahnya. Ya. Ini aduh saya bilang, kalau Jakarta namanya Casablanca, ya. Tin. Kenapa? Numpang sebagai adab bersama jin. Nambah bangga itu jinnya. Dan ini keyakinan apalagi berobat pada uskun. Bapak pernah dengar itu? Pengobatan ibu-ibu namanya siapa tuh? Bukan Ponari, apa namanya? Iya. Tinampi ya. Lupa namanya, Tinampi siapa? Itu apa? Ningsi ya. Ningsi ya. Itu malaikat Jibril di sini, surga neraka di dia. Kata dia gitu. Ini akidah kita kemana gitu. Dan berobat Pak, ada. Ya itu kan pasien saya. Saya udah berobat ke beliau berapa puluh juta. Ya kalau mau dapat antrian 2 tahun ya murah bayarnya. Kalau mau cepet ekspres ya puluhan juta. Ya. Astagfirullah, naudzubillah. Apalagi weton Pak, tahu weton, hari lahir. Ini masih ada apa keyakinan kita? Ikhwan sudah datang ke rumahnya. Ditanya, mau ngelamar, kamu lahirnya hari apa? Hari Selasa. Oh, nggak cocok Selasa. Anak saya hari Jumat. Ya. Anak saya hari Rabu. Rabu itu kayu. Jangan dihafalin nih, ya. Rabu kayu katanya, ya. Selasa apa? Api. Wah, anak saya kena kamu bakal kebakaran ini. Ya, nggak cocok. Weton, Pak. Dan ini keyakinan masih ada. Betul nggak? Pakai peci, gayanya rapi, ke masjid nggak ketinggalan. Pas anaknya mau dilamar tanya hari lahir. Ini gimana ceritanya? Kita menghadap diskusi baru kita pahami. Oh iya benar Ustaz. Walaupun memang nanti kalau bicara sekufu, Padang tidak Padang, Aceh tidak Aceh, Sunda dengan Sunda, supaya lebih nyaman mudiknya bareng-bareng ya nggak masalah Pak. Asalkan keyakinannya jangan karena kayak miskinnya aja. Oh kamu laki-laki ya Sunda, anak saya perempuan Jawa. Sunda laki-laki dengan Jawa perempuan nggak boleh nikah, pasti miskin hidupnya. Nah ini yang bahaya ya kan. Tapi iya ada keyakinan begitu. Tapi kalau dia keyakinan, oh Dek kalau bisa teteh carinya yang Sunda juga ya biar nyaman nyambung komunikasi. Yang Medan cari yang Medan, yang Padang cari itu nggak apa-apa. Sebatas keyakinannya supaya komunikasi dan mudiknya bareng lebih hemat gitu ya nggak apa-apa. Tapi jangan ada keyakinan lain. Weton, ramalan, santet, sihir Pak. Sihir masih berkeliaran sampai saat ini. Yang tadi 65 tahun, 50 tahun indikasi sihir Pak. Selingkuh itu banyak suami yang baik-baik kena sihir ya. Makanya kalau bapak-bapak yang kena sihir atau ada gangguan jin, itu kalau ngaji pasti ngantuk. Dan pengennya di belakang jauh gitu. Itu gitu Pak biasanya. Iya bener. Maaf Pak ya. Nah. Jadi kalau Ustaz ceramah tuh itu tanda-tanda gangguan jin ya. Makanya nanti kalau ada waktu kita boleh tuh Pak ruqyah masal. Pengen tahu jamaah ada yang ngamuk Mbak? Jangan-jangan yang ngamuk muadzin lagi kan itu. Apa juga? Ini para jamaah sekalian ya. Ini masih keliru ya terkait ruqyah juga banyak gangguan ya. Jin, setan ya. Bahkan pelihara benda-benda aneh. Apalagi? Nah, ini baru 2 ini udah bunyi nih. Gimana nih? Pak, yang 2 dihabisin dulu ya. Yang 2 ini dihabisin. Kekufuran pada dengan jimat. Ya, jimat ya Bapak Ibu. Pemujaan pada jin, pawang hujan. Jadi ketika mau resepsi pernikahan, dia ngelemparin celana dalam ke atas genteng, Pak. Ya, maaf. Pakaian dalam, CD-nya ya kok dilemparin ke atas. Nggak tahu apa korelasinya antara celana dalam dengan hujan. Belum ada risetnya kayak itu ya. Berebut bunga melati saat pernikahan. Ini anak-anak gadis kita kan ada kadang-kadang. Permisi pada tempat-tempat angker.
Kalau saya sih Pak, nanti kalau ada kajian lagi Pak, mohon siapkan infokus ya. Saya akan tayangkan seperti ini Pak nih, ya. Ini di kita masih ada ya. Yang percaya dengan ginian nih. Raja Pak, ya. Kelihatan tuh. Jadi raja. Jadi lucu Pak. Ada seorang jamaah ya. Dia sudah paham soal kayak gini akidah. Jadi dia bilang gini, Ustaz, tolong ruqyah bapak saya. Kenapa? Ini banyak gangguan, banyak jimat-jimat, banyak isim, kata dia. Nah kita ruqyah lah bapaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ruqyah. Yang ngamuk siapa? Yang ngamuk dia Pak. Di pojok kan dia nunggu gitu ya. Dia nunggu begini. Dia gini. Pak Macan. Ternyata ilmu dulunya masih ada. Jadi beberapa kali gitu ada. Jadi ada seorang anak yang percaya diri banget gitu ya, bahwa yang bermasalah ibunya. Tapi setelah kita ruqyah itu ternyata apa? Yang bereaksi dirinya itu. Ini banyak. Makanya Bapak-bapak ya, kalau dulu pernah terlibat dengan hal seperti ini Pak, ini ada tanda-tandanya. Apa? Temperamen. Emosi itu tinggi. Yang tahu bini bukan bapak, ya, sama anak-anak. Orang-orang yang masih ada gangguan tuh pasti ada ciri-cirinya. Ini Pak, ini namanya Kitejo Kusumo, keris. Ya. Yang begini nih Pak, ini keyakinan-keyakinan seperti ini harus dibersihkan. Ini yang punya keris sholat nggak? Sholat. DKM dia. Bukan di sini, bukan, orang lain. Jangan kesundir, jangan ya. Jangan kesindir ya Pak. Itu jadi kejadian dimandiin tiap bulan Suro sama malam Jumat biasanya. Tapi dia sekarang mulai jarang. Saya bilang, Pak, Bapak apa nggak paham? Saya paham itu syirik. Saya mah cuma mewarisi orang tua aja. Ini apa bedanya gitu ya? Saya bilang, ini kadang sedih ya, kita prihatin. Dan masyarakat kita masih banyak Pak kejadian-kejadian seperti itu. Ini lagi Pak, ini kitab sakti di Cibinong, 300 tahun lebih kitab ini. Jadi punya anak tuh meninggal 2, ikhwan berurutan, kayak tumbal. Kita bermasalah rumah tangganya. Kami observasi, home visit, Pak, punya jimat nggak? Oh kalau saya nggak punya jimat, saya tahu itu syirik Ustaz. Kata dia, tapi saya punya Al-Quran, warisan orang tua nenek leluhur saya, hampir 300 tahun. Oke Pak, saya lihat Qurannya, nggak ada yang berani buka keturunan kami. Saya bilang, Quran kok nggak ada yang berani buka, aneh. Dan ternyata setelah kita buka Pak, ini kitab sihir Pak, di Cibinong. Subhanallah ya naudzubillah. Ini kitab sihir. Tuh Pak ada kaki-kaki itu. Buat nyantet, buat nyembuhin orang juga ada, buat nyantet juga ada. Akhirnya apa kita bakar. Jadi manuskrip katanya mau diambil sama orang UIN, teman saya waktu itu. Saya nggak kasih. Dan jamaah saya pun bilang enggak Ustaz. Kan terjadi malapetaka. Kenapa? Karena sudah Allah jamin Pak. Di dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan tidak campur adukan iman dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn, pasti hidupnya aman, sentosa, sejahtera. Dan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau ada orang yang dia beriman masih syirik, kecampur, pasti ma'isyatan donka, hidupnya sempit, banyak kesialan. 3 anak Pak, 1 murtad, depresi gila, yang 1 bermasalah rumah tangganya. Punya apa? Punya pelihara keris emputan tular keturunannya. Nggak tahu benar apa enggak, dia bilang begitu. Keris itu dikasih kemana-mana itu nggak kuat, rumahnya kebakaran, hancur, dan balik lagi ke dia. Tapi anak dia semuanya binasa Pak, rusak agamanya, rusak kehidupannya. Dan jadi banyak faktor-faktor yang menyebabkan keluarga kita menjadi problem ini, bisa jadi faktor-faktor akidah ini. Ya, ini sampaikan Pak, sebetulnya kajian ini untuk orang-orang awam ya, agak awam gitu Pak, daerah-daerah yang nggak paham.
Tapi tetap Pak, saya akan angkat juga dimanapun saya kaji, dimanapun ya, di Yasmin, di Cimanggu, saya akan sampaikan. Kenapa? Ternyata banyak di antara kita yang masih begini. Besoknya akhirnya pas kajian, Tad, kami masih nyimpen nih, tolong diamankan. Nih. Yang kita pikir itu orang menengah ke atas, tingkat intelektualnya ya tidak ada masalah gitu ya, bagus, baik gitu ya, intelektualnya, akademisi, tapi ternyata masih nyimpen kayak beginian Pak. Wafak, jimat. Ya. Makanya bapak-bapak kalau ada masih ini dibersihkan Pak. Dan prihatinnya tertanam di rumah paku emas Pak. Pojok rumah ada. Bahkan yang lebih prihatinnya, bangun masjid, motong kepala kambing sama kerbau. Itu masjid terkenal Pak, di salah satu wilayah kota Jabodetabek. Ini kejadian. Nah, jadi para jemaah sekalian, itu ya, yang kedua. Jadi ini akidah ini cukup rinci Pak ya. Kalau kita kaji nanti kapan kalau ada fokus kita siapkan, supaya bisa Bapak melihat oh ini yang bermasalah. Itu ya. Allah alam biswab. Dua dulu Pak. Ya, dua dulu kajian kita hari ini. Mudah bermanfaat. Tafadhol jika ada diskusi atau langsung kita bubar aja ya. Enggak. Bapak DKM. Oh dua ya, apa ya? Soalnya panas beliau kayaknya langsung dia membantah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amin. Ada ya masalahnya bagaimana untuk mengatasi yang sudah terlanjur ini kan tadi bagus sekali yang sudah disampaikan dan barangkali memang itu jadi bekal bagi yang mau memulai pernikahan gitu. Kalau keluarga tersebut untuk memulai keluarga yang sama Nah, bagaimana seandainya yang sudah usia 50 tahun ke atas seperti ini, tentunya juga tetap menginginkan keluarga yang sama juga. Untuk memperbaikinya yang sudah terlanjur tadi gimana Ustaz? Iya. Jadi Pak, saya sekarang termasuk yang banyak mengisi kajian-kajian keluarga Pak. Jadi saya didatangkan untuk mengisi kajian keluarga beliau. Jadi keluarga kecil, paling ya 5 orang, ada 2 keluarga, 3 keluarga. Kenapa? Karena tadi, terutama soal tadi Pak, kalimat-kalimat kotor. Nah bagaimana kalau ada sudah terlanjur, dan kita benahi dulu, kita observasi penyakitnya di mana. Nanti nih kalau sampai selesai semua Pak, Bapak akan paham nanti ya, semua kita jamaah paham gitu. Oh berarti rumah saya bermasalah di sini, tahu semua gitu ya. Nah, untuk bahasan hari ini yang 2 poin ini aja. 1, untuk poin pertama terkait masalah kalimat-kalimat kotor, kalau ada kita pernah mengucapkan, hendaklah kita upayakan bayar kafarat dengan it'amu asyarata masakin. Memberikan makan 10 ya, box, gampangnya 10 box, 10 bungkus ke fakir miskin untuk 1 ucapan. Sumpah. Kayak bodoh, sialan kamu, nggak pinter kamu, nanti kayak ayah kamu ngerasakan, nanti kayak ibu kamu ngerasakan susah rumah tangga kamu ya, gitu ya. Termasuk lupa nazar. Banyak problem-problem juga Pak di rumah tangga itu karena lupa nazar. Saya kalau bekerja janji mau ngasih ibu tiap bulan, kerja lupa semua. Kalau bisnis melejit, saya akan umrohkan karyawan saya, lupa semua itu ya. Itu bayar kifarat. Termasuk kutukan orang tua. Bisa juga puasa 3 hari. Hanya kalau puasa ini khawatir juga nanti malah kelewat juga. Yang paling kiswatuhuna bisa juga ngasih pakaian 10 orang. Tapi itu agak repot karena pakaian sesuai dengan ukurannya. Yang paling gampang tuh it'amu asyarata masakin. Objeknya fakir miskin. Miskin fakir dikasihkan. Bukan ke masjid seperti ini karena ada banyak orang yang mampu juga. Jadi itu ucapan itu ya nanti kita niat gini, ya Allah, saya bayar kafarat, saya bertobat kepadamu, saya tarik ucapan-ucapan buruk saya kepada anak-anak saya dan kita bertobat kepada Allah supaya jangan terjadi. Karena bisa jadi anak kita sekarang sekolahnya Pak pelanga-pelongo gitu ya, anak kita, istri kita begitu. Bahkan ada suami istri gitu mengatakan gini, ya awas ya kalau kamu poligami, besoknya poligami Pak, ya itu kejadian, ya. Langsung istrinya kelimpungan. Makanya hati-hati lisan itu. Apalagi Jumat sore ya, apalagi dalam perjalanan. Ya. Iya. Pada asar ya Pak, Jumat sore pada asar atau di perjalanan safar atau habis sedekah ngomong sembarangan, itu Pak ya. Nah, yang kedua,
terkait masalah akidah, kita identifikasi Pak, dulu pernah atau tidak. Kalau misalnya kita kira masih ada cirinya, baca Quran tidak bisa sampai 30 ayat. Ya, misalnya baca Quran, Yasin wal Quran Sadaqallahul azim. Ngantuk. Belum sampai 30 ayat, apalagi Al-Baqarah baru Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Udah ngantuk. Itu tanda-tanda gangguan, Pak. Kalau ngaji, pengennya buru-buru aja, Pak. Lama amat sih Ustadz ini, lama amat sih Ustadz ini. Pantatnya nggak betah duduk. Itu tanda-tanda gangguan. Bener, ya. Ya, terus temperamen, Pak. Temperamen, emosi di rumah tuh ada hal sepele saja mulai cekcok di keluarga. Itu tanda-tanda gangguan, banyak hal ya gangguan. Maka kita ruqyah mandiri. Bapak bisa lihat di YouTube saya ya. Ustaz Hendi Al-Khotob, nanti ada cara meruqyah mandiri. Kalau ruqyah mandiri tidak sanggup, melibatkan ustadz dampingi saja ya, memastikan. Kalau misalnya Bapak untuk mencoba, coba-coba ayat jin tanya diurang ya, di saya ada jinnya. Bapak boleh menggunakan bidara ruqyah. Coba apa ada di tas saya, di dompet yang kecil. Yang kecil dompet saya. Itu Pak. Jadi 7 lembar Pak, 7 lembar bidara ditumbuk. Ditumbuk 7 lembar. Tumbuk 7 lembar, disaring ya. Nanti tinggal air tercampur bidara ya. Nanti setelah itu Bapak bacakan ayat-ayat ruqyah 10 Al-Baqarah. Sama Al-Baqarah yang 102. Nanti saya share ya kalau itu. Nanti kita ajarkan juga, kemarin kita bahas dalam kajian. Itu dibacakan. Itu Pak, 7 lembar atau yang seperti ini Pak. Sudah diruqyah, tetesin saja. Di sini dihirup. Pakai mandi, pakai minum. Kalau ada gangguan, dia biasa akan mual, muntah, beberapa muntah darah, beberapa diare, mencret darah. Itu ada gangguan. Kalau ada begitu berarti sudah nggak beres. Orang kalau ada gangguan Pak, diginikin aja istri atau anak. Itu biasanya mual langsung. Nah, kalau dia nggak, itu untuk mendeteksi instan ya. Tapi kalau cara-cara yang tadi yang ringan, dan ini bisa digunakan untuk di rumah, di pel di rumah itu bisa. Ini sengaja kami buat dengan teman-teman Pak untuk apa namanya, karena ada orang-orang jauh yang ngundang kami kan, Ustaz kami nggak bisa ngundang, ya udah kita kirim aja beberapa kali. Nanti kita bahas kapan-kapan terkait gangguan goib Pak. Kayak ain itu menimpa keluarga kita, nanti kita bahas juga ain, sihir, jin. Apa bedanya ain, sihir, jin itu apa bedanya? Jadi kita bahas insyaallah ya. Ini Pak, nanti kita bantu selesaikan. Tapi untuk instan jawaban tadi, kalau ada gangguan itu dulu. Ya bahkan nggak ada salahnya nanti kita sama-sama belajar ruqyah mandiri Pak. Kita praktek bareng-bareng ya, sama-sama ruqyah mandiri. Kita coba, pengen tahu muntah apa enggak. Cuman ya jangan kaget. Kalau yang muntah misalnya ketua DKM gitu ya. Kalau yang muntah misalkan muadzin gitu. Ada Pak, ketua DKM, dan beliau suka membadalkan khutbah. Kalau marah sama anaknya Pak, mohon maaf, pegang kepalanya, dijedulkan ke tembok, cegir. Ada kejadian ruqyah massal di tempatnya, ditantangin ustadznya, marah-marah. Ternyata apa? Punya khodam, jinasah di dirinya. Itu bisa dibilang ustadz Pak ya. Sampai istri pun, Ustaz, suami saya itu di luar terkenal, ya Allah malaikat, kata keluarganya. Di luar rumah ya, malaikat, tapi di rumah iblis katanya. Itu yang bilang tuh anaknya, cucunya, sampai anak pada kabur. Tapi ketika manggil saya ke rumahnya sudah dalam keadaan lumpuh Pak. Jadi karena habis mau ngebunuh cucunya. Cucunya tuh berisik gitu kalau nggak salah, dicekek sama dia, dibantingin ke tembok. Langsung istrinya ngelihat, tapi dia sama istrinya nggak berani. Tapi kalau ke anak, ke cucu tuh berani. Tapi kalau istri nggak berani, nggak tahu tuh ada pelet apa istrinya. Sampai istri berdoa, ya Allah tolong kasih hidayah buat suami saya. Nggak lama langsung stroke. Ini kejadian. Jadi kita yang rajin sholat pun kadang-kadang nggak lepas dari hal seperti itu. Makanya kalau kita sholat tidak khusyuk Pak, apalagi kalau baca Quran, imam bacaan-bacanya aneh gitu ya. Ar-Rahman, wah lila ya mana, lila ya. Itu ada keresahan begitu. Itu hati-hati Pak ya, hati-hati ya. Tapi ketika baca
Inna a'tainakal kautsar. Ajib, Imam Ajib. Nah, ini yang begini-gini yang bahaya, ya. Ya kayak tadi kan, misalnya takutnya ada batuk-batuk gitu ya. Saya baca Ar-Rijalu kemudian udah ada kode-kode, tenang, saya bilang tenang ya. Gak akan panjang ini saya bilang gitu. Soalnya imam baru gitu ya, tamu langsung panjang takutnya gitu ya. Tapi enggak ya Pak ya. Allah alam bisawab. Itu nanti kita lanjutkan. Saya bermanfaat Bapak Ibu. Sebelah kanan ada tadi mau katalog Pak, katalog. Oh iya. Okay. Saya ini bukan bercanda tapi serius Pak. Kita ada stok banyak sekali. Nanti pun kalau nggak percaya siang ini kita ada kajian di Bukit di Cimanggu ya, Cimanggu kecil di Balitro. Itu kita sama-sama ada akhwat-akhwatnya sudah siap di sana ya. Tapi nggak tahu mau apa enggak sama Bapak kan gitu ya. Yang penting kan ada itu akhwatnya. Baik. Itu iya Pak itu. Ya di level mahfuz takdir. Kami kemarin juga baru memfasilitasi duda Pak, umur 50-an. Dapat usia gadis umur 27. Iya Pak. Duda umur 50, dapat gadis umur 27. Selisih hampir 23 tahun. Ya. Kok mau? Ya Allah alam dah enggak tahu, itu takdir dia aja tuh beruntung ya. Amal solehnya kali. Allah alam bisawab dan bermanfaat. Kita doa pada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.